Usai bertemu Jokowi, Prabowo panggil Menhan hingga mendikti ke Kertanegara. Begini Bung Hersho, kita lihat ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau terjebak atau dijebak oleh strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Pacok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Dan yang ketiga baru kita bahas kira-kira apa yang dibahas dengan keadaan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali namanya presiden tuh melakukan pertemuan tertutup, sangat tertutup. Ini sangat tertutup loh ini. Tidak ada yang tahu siapapun, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, dan termasuk tidak ada orang di Kertanegara yang tahu. Nah, kebocoran seperti ketertutupan seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi ini super tertutup. Sepertinya Presiden Jokowi keluar mungkin di pikirannya kurang ajar juga Prabowo ini. Nggak ada lagi bocorin. Akhirnya dia bocorin sendiri. Lewat dia bocorin sendiri. Dua pertemuan ini adalah pertemuan dua tokoh besar Republik kita, dua tokoh yang sama-sama dihormati oleh bangsa kita. Tentunya obrolan-obrolan yang diobrolkan tidak jauh dari kebangsaan, tentang bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan tentunya juga jika dilihat dari sudut pandang politik, tentunya Pak Prabowo yang kita tahu selalu mengedepankan silaturahmi, mengedepankan politik merangkul. Pertemuan silaturahmi. Oh, siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak? Tokoh yang pernah jasa termasuk Pak Jokowi ya Pak? Ada arahan apa Pak dari Pak Prabowo Pak hari ini Pak? Arahannya supaya kita terus bersatu ya. TNI adalah tentaranya rakyat dan rakyat adalah miliknya TNI. Oke, baik Pak Menhan, terima kasih Pak Menhan. Tidak ada lagi orang mendampingi presiden, baik dari segi dari Pak Prabowo maupun dari dari Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah menyadari ini ada permintaan yang nggak boleh ada yang dengar apapun, agar Pak Prabowo tetap jalan dengan dirinya tanpa bocor apapun. Nah, sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi dengan gaya seperti ini, gitu kan? Nah, yang kedua, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu selalu diglorifikasi oleh Jokowi, diglorifikasi untuk kepentingan dia. Oke? Nah, sepertinya Pak Prabowo nggak mau lagi ada glorifikasi terhadap itu. Artinya Pak Prabowo saya menyatakan sudah menunjukkan dirinya, I'm presiden, dan saya pengambil keputusan, tidak boleh ada yang tahu keputusan yang saya ambil. Nah, yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin presiden ke-7 dan presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang wan atau mampir. Kebetulan Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya, makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara dua pemimpin. Secara pribadi mereka sangat harmonis dan sangat dekat. Kemudian juga ini kan pertemuan di hari Sabtu ya, di hari Sabtu dan di rumah kediaman Pak Prabowo sebagai Prabowo Subianto. Jadi bukan di rumah jabatan presiden, bukan di istana apa segala macam kan. Nah, ini mau menggambarkan bahwa secara personal mereka berdua ini sangat harmonis, sangat dekat, dan ruang-ruang percakapan itu tidak terbatasi ya, tidak terbatasi pada dinding-dinding politik saja, tetapi lebih jauh dari itu, bahwa secara emosional mereka banyak membahas masalah-masalah besar. Saya mau bilang begini Mas,
Jadi ya mungkin Pak Meo yang kita sudah tahu ya, kalau orang-orang kecil itu kan membicarakan orang-orang secara pribadi. Kalau orang-orang rata-rata orang umum itu bicara soal sebuah kejadian-kejadian. Tetapi orang-orang besar sekelas mereka ini pasti bicara soal ide, gagasan, paradigma dan proyeksi-proyeksi kebangsaan ke depan. Saya pikir itu yang banyak dibahas kemarin oleh dua tokoh ini, dan kita senang sebagai anak bangsa, kita senang melihat guyupnya dua tokoh ini. Oke, Mas David, saya to the point saja. Apakah betul dari isu yang berbeda ada pembicaraan terkait dengan pernyataan Pak Jokowi beberapa saat lalu soal dukungan 2 periode Prabowo Gibran yang juga disampaikan kepada Bara JP? Ya, saya pikir itu nggak lepas dari perbincangan itu juga. Oh, berarti ada ya? Lepas dari perbincangan itu. Ada ya? Ada perbincangan soal itu ya? Jadi ini kan mau mengkonfirmasi kunjungan beliau, kunjungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini mau juga sekaligus mengkonfirmasi apa yang terjadi diskusi antara Pak Jokowi sebagai pembina kami, pembina relawan, pembina Bara JP ya, bahwa memang kan itu pembicaraan khusus beliau dengan para relawannya, bahwa kami diminta untuk 2 hal, Pak. Satu, menopang program Prabowo Gibran itu di lapangan, karena kami kan basisnya ini basis di akar rumput, untuk menopang semua program-program kerakyatan itu. Pada saat itu dipanggil Menteri Menhan dan Menteri Dikti. Aneh itu, menurut saya itu pasangan yang aneh ya, kombinasi yang aneh itu. Menhan sama Menteri apa hubungannya itu? Dari situ saya menduga apa yang dibahas. Dari situ saya bisa menduga apa yang dibahas. Kenapa? 2 menteri ini betul-betul difokuskan untuk menertibkan tambang. Dalam kapasitas dia sebagai ketua Biro industri industri mineral gitu kan, hilirisasi lah. Ya, Profesor Brian menguasai itu, mengetuai itu ya. Jadi dia ketuanya. Nggak ada urusannya dengan mendiktinya ya? Nggak ada. Artinya dipanggil bersamaan ini pasti tambang. Oke. Ya, artinya, akhirnya saya bisa menduga apa pertemuan saat itu. Karena Pak Prabowo dipanggil setelah Pak Presiden Pak Jokowi sudah nggak ada, bukan mendampingi. Karena repotnya kalau Presiden didampingi oleh stafnya menerima tamu yang menekan Presiden itu susah. Jadi nanti kan alasannya, oke, saya tanya staf dulu. Nah, bisa saja pada saat itu Presiden Prabowo menyampaikan ke Pak Safri sama Pak Menteri Dikti, ini ada permintaan Jokowi Widodo begini loh. Karena itu tidak mungkin terjadi pemanggilan itu kalau tidak ada kaitan dengan pembicaraan Jokowi Widodo. Karena kalau Safri masih oke lah, karena mau hari ulang tahun TNI besok. Menteri Dikti, saya paham berarti itu yang terjadi. Analisa pertama adalah apakah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini ada kaitannya dengan yang terjadi di hari Kamis ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk syarat administrasi mencalonkan diri menjadi capres di 2019. Dan yang mengejutkan adalah ijazah salinan yang didapatkan dari KPU identik persis dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi. Kita tahu Dian Sandi saat itu dituntut oleh pihak Jokowi karena melakukan upload ijazah tanpa izin dari pihak Jokowi. Dan apa yang terjadi saat itu, bagaimana Dian Sandi dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Jokowi. Maka jika kita lihat dari alasan-alasan yang digunakan oleh pihak Jokowi bahwa pihak penuduh yang harus membuktikan seharusnya gugur. Kenapa? Karena Roy Suryo dan teman-teman sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dan dalam keterangan itu Roy Suryo membawa ijazah yang dijadikan sebagai acuan bahwa dugaan ijazah palsu itu berdasarkan kajian akademis pemeriksaan yang dilakukan atas uploadan yang dilakukan oleh Dian Sandi. Maka adigium hukum siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Aktori income probatio ini sekarang menjadi gugur. Yang sekarang dilakukan adalah tergantung dari pihak Jokowi mampu tidak membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-teman yang menyatakan bahwa ijazah itu diduga palsu harus berkaitan dengan pembuktian secara material, artinya dihadirkan ijazah asli dari pihak Jokowi. Semakin panik kalau Rismon, Roy Suryo dan Dipa dan semua ini yang 12 terlapor dan kawan-kawan katanya minta ditahan. Maksud mereka supaya kami tidak terus membuktikan bahwa Wapres Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah dalam hidupnya memiliki sertifikat atau ijazah SMA atau SMK. Mereka ingin langkah ini dihentikan sehingga
Mereka bisa menakut-nakuti orang lain. Itu lihat, Rismond dan kawan-kawan sudah dipenjara. Bagi kalian yang ingin mengotak-atik, mengupas lagi ijazah SMA Gibran yang tidak ada itu, maka kalian akan berakhir yang sama di penjara Polda Metro Jaya. Kan begitu maksudnya. Ya. Itulah maksudnya mereka. Jadi mereka menekan Polda Metro Jaya itu sehingga menghentikan langkah kami. Saya tahu maksudnya siapa ini, Freddy Damanik. Ya, supaya status komisarismu yang sudah berapa tahun kau nikmati, ya, 6 tahun atau 7 tahun selama ini, berhenti ngebul dan jadi gembel lagi, gembel politik. Dan itu akan terjadi. Kenapa? Jokowi tidak lagi jadi presiden. Ya, kebenaran itu tidak lagi didominasi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Jokowi. Ya mungkin itulah maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, minta perlindungan bisa jadi, atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Prabowo sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Menteri Pertahanan, Menhan, Safri Samsudin serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendiksaintek, Brian Yuliarto termasuk dalam jajaran menteri yang dipanggil Prabowo hari ini. Pantauan iNews.id, Safri tampak mengenakan kemeja berwarna coklat ketika keluar dari kediaman Prabowo menuju mobil dinasnya. Adapun pertemuan Prabowo dan Jokowi berlangsung tertutup. Keduanya bicara empat mata selama hampir 2 jam sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pertemuannya dimulai jam 13 waktu Indonesia Barat, hampir 2 jam, ujar ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Syarif mengatakan pertemuan itu juga sekaligus makan siang bersama. Menurut dia, Jokowi dan Prabowo bicara empat mata.